Salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita bersama-sama telah membawakan doa dalam dua tradisi. Tradisi yang pertama tadi adalah tradisi Theravada. Kita membawakan dalam bahasa Pali. Bahasa Pali ini bahasa yang pernah dipakai oleh Sang Buddha. Agar tahu tentang bahasa Pali, arti maknanya, maka tadi saya juga membaca bahasa Indonesianya. Kemudian yang kedua baru saja kita lakukan, yaitu Liangking, yaitu tradisi Mahayana. Dan satu lagi yang biasa di kalangan Sangga Agung dan Budayana, tradisi Tantrayana atau Wajrayana. Jadi di dalam wihara-wihara Sangga Agung dan Budayana, umat itu bisa terlayani dengan tiga tradisi. Tradisi Theravada, tradisi Mahayana, dan tradisi Wajrayana. Biasanya kalau umat datang itu sering saya tanya mau pakai tradisi apa. Nah, gitu. Ada yang tradisi Theravada, ada yang Mahayana, itu tergantung dari permintaan umat, ya. Tujuan dari tradisi-tradisi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda yang terkait dengan pelimpahan jasa atau mendoakan seseorang yang telah meninggal pada dasarnya sama. Dalam tradisi Theravada kita telah membaca tadi, dikatakan oleh Sang Buddha demikian: demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Jadi persembahan-persembahan ini kan persembahan yang berlebih-lebih. Mungkin ketika hidup belum tentu itu makanannya yang disajikan sebanyak ini. Namun begitu meninggal, karena bakti, karena perhatian dari keluarga yang ditinggalkan, maka makanan itu disiapkan secara lebih-lebih, menunjukkan keseriusan dan menunjukkan bakti yang tinggi, terima kasih yang besar kepada almarhum yang telah tiada. Namun juga perlu dimengerti bahwa makanan yang disajikan ini sebetulnya itu tidak dikonsumsi, tidak dimakan orang yang meninggal. Ya, Bapak Ibu naruh buah 5, tetap nanti juga sampai akhir acara ini juga tetap 5. Kemudian nasi, saji-sajian ini juga tetap jumlahnya juga tetap 5. Apa yang berguna bagi leluhur yang telah tiada, yang telah meninggal, disimpatiki kepada yang masih hidup itu akan membentuk arwah itu rasa bahagia. Oh, saya disimpatiki, dikasih saji-sajian. Rasa bahagia yang dimiliki oleh leluhur yang telah meninggal, itulah yang berguna untuk mengkondisikan terlahir di alam yang baik, ya. Namun bisa juga keluarga yang ditinggalkan bukanlah memberi persembahan-persembahan, tapi justru mah berbuat jahat, berbuat buruk, ya. Setelah sepeninggal leluhur yang meninggal terus kacau, tidak rukun, tidak harmonis, itu akan mengkondisikan arwah itu kondisi menderita. Kondisi menderita itu peluangnya di alam penderitaan. Sebetulnya kita mau membuat surga dan neraka bagi orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, itu gampang. Kalau kita sering berbuat jahat, otomatis mengkondisikan leluhur kita, orang tua kita, baik yang masih hidup yang telah mati, akan menikmati alam neraka. Nah, kalau kita suka berbuat baik, akan mengkondisikan leluhur kita, orang tua kita, baik yang hidup mau mati, sudah terkondisi menikmati alam bahagia, alam surga. Semakin banyak disimpatiki dari yang hidup, itu akan semakin kondisi arwah itu akan memiliki kondisi bahagia dan mendorong untuk terlahir di alam bahagia. Di samping sajian fisik makanan-makanan ini, kita juga telah membaca kitab suci.
Leluhur juga tahu bahwa oh saya disimpatiki dengan leluhurku belajar kitab suci, membaca sutra, membaca parita. Di samping ini berguna dan bermanfaat bagi yang meninggal, kitab suci yang telah kita baca itu berguna bagi kita yang masih hidup ini. Ya, dicontohkan dalam kitab suci dikatakan bahwa hidup itu tidak kekal, kematian adalah pasti. Kita harus mempersiapkan kematian yang pasti. Tidak pernah akan sia-sia kalau apabila kita memberikan sesuatu yang pasti, karena pasti dibutuhkan, pasti digunakan. Bapak Ibu tidak ada sia-sia melakukan kebaikan sekecil apapun untuk persiapan sesuatu yang pasti. Kalau sesuatu yang tidak pasti, mungkin apa yang kita lakukan itu akan sia-sia. Namun mempersiapkan sesuatu yang pasti terjadi dibutuhkan. Yang dibutuhkan seseorang yang meninggal, tadi dikatakan oleh Sang Buddha di dalam kitab suci, dikatakan apa yang ditinggal ketika seseorang meninggal dan apa yang dibawa ketika seseorang yang meninggal. Apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal? Harta, kekayaan, pegawai, pelayan, dan semua yang pernah bergantung pada dirinya itu akan ditinggalkan semua. Apa yang dibawa, ya, ketika seseorang meninggal, Sang Buddha mengatakan seseorang melalui ya, tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh kita, ucapan dan pikiran kita, itulah yang akan menjadi milik kita, itulah yang akan dibawa kemana kita akan pergi. Bahkan ucapan perbuatan yang kita lakukan bisa menentukan, sangat menentukan sekali kelahiran seperti apa nantinya. Kalau kita suka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, menggunakan ucapan-ucapan yang jahat, dan juga melalui tubuh kita mencuri, kita berbuat jahat, tentunya itu yang akan dibawa, yang akan menentukan kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain. Ya, dengan pikiran kita selalu mengembangkan cinta kasih, welas asih, itu juga akan dibawa sampai kapanpun dan tidak pernah dirampas orang, tidak pernah diambil orang timbunan kebaikan yang kita bawa, yang kita tanam ini. Tapi kalau materi yang kita kumpulkan, kekayaan yang kita kumpulkan, mungkin tidak selamanya itu akan mengikuti kita. Kalau kita sudah mati, maka jadikanlah sarana, ya, materi itu sebagai sarana untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, begitu besar dan manfaatnya dan betul-betul ada kegunaannya kita memperingati, kita mendoakan, ya, kita memberikan sajian persembahan mereka kepada mereka yang telah meninggal. Kenapa seseorang yang meninggal perlu dukungan dari kita yang masih hidup? Di alam penderitaan, ya, di sana kita katakan oleh Sang Buddha, karena di sana tidak ada pertanian, tidak ada makanan, tidak ada beras, tidak ada bahan pokok di sana, di alam penderitaan, ya. Kemudian tidak ada peternakan, tidak ada daging, tidak ada lauk pauk, ya. Kemudian tidak ada perdagangan dan tidak ada uang, maka disimbolkan biar leluhur kita yang meninggal di sana tidak kekurangan uang, simbolnya dibakari uang-uangan. Ya, saya pesan sekalipun bakti yang tinggi pada leluhur yang telah meninggal, jangan dibakari uang asli, ya, ya, jangan dibakari uang asli, bakar saja untuk kepuasan, kelegaan, ya. Dibakar saja uang-uangan, terserah mau jumlahnya sampai miliaran, triliunan, terserah, ya gitu. Kemudian juga kita mempersiapkan orang yang telah meninggal di sana biar di sana itu tidak kesulitan tempat tinggal, dibakari rumah-rumahan. Ini kan pola pikir kita agar leluhur kita di sana tidak keleleran, tidak jadi gelandangan, punya tempat tinggal. Kemudian biar di sana juga bisa berekreasi, disiapkan mobil, ya, kalau jarak dekat bisa keliling di kampung-kampung, disiapin becak juga. Terus biar keliling seluruh dunia disiapin pesawat juga. Terus di sana biar tidak kecapean kerja disiapin pembantunya dibakar juga di sana. Ya, loh,
Pembantu di sana juga bukan sekedar pembantu saja, biar bisa manggil-manggil, mana pembantunya kan banyak, dikasih nama Pak Ijo, Pak Imin, ya itu yang bantu di sana. Ini adalah simbol bahwa kita tetap memperhatikan kepada leluhur kita yang pernah berjasa di tengah-tengah keluarga. Ya, semangat seperti itulah yang perlu kita pelihara. Jangan sampai peninggalan beliau, sepeninggalan orang yang telah meninggal, kehidupan kita kacau balau, tidak harmonis, tidak rukun. Itu akan mengkondisikan kondisi arwah itu menderita, ya itu. Kemudian peringatan-peringatan di dalam agama Buddha ini yang sering kita lakukan sesuai dengan perhitungan hari. Ya, ada peringatan 7 hari setelah meninggal, ada yang 40 hari, tapi dalam agama Buddha tradisi Mahayana 40 itu diganti 49 hari. Kenapa dipilih 49 hari? Dijelaskan dalam kitab suci 49 hari adalah hari yang sangat menentukan kelahiran di alam berikutnya. Maka selama hari hanya sama meninggal sama 49 hari, keluarga mempunyai kesempatan untuk melakukan pelimpahan jasa. Apabila selama 49 hari itu arwah itu kurang kebaikannya, itu akan terlahir di alam menderita. Tapi apabila keluarga itu mengirim doa pelimpahan jasa selama 49 hari, itu bisa membantu untuk mendorong leluhur itu untuk terlahir di alam yang lebih baik. Kemudian setelah 49 hari, 100 hari atau 3 bulan, ada yang setahun seperti saat ini, 2 tahun sampai 1000 atau 2 tahun 9 bulan. Apakah boleh mengirim doa atau pelimpahan jasa di luar hari-hari yang seolah-olah sudah ditentukan? Itu sangat boleh. Bahkan di kalangan umat Buddha khususnya tradisi Mahayana yang wajib itu 49 hari, ya hari yang menentukan itu. Selebihnya setiap tahun atau di saat coki, ya itu juga diperbolehkan. Beberapa hari ini saya juga ada coki, nanti hari Senin yang akan datang juga coki, peringatan hari wafatnya seseorang itu. Kita berikan pelimpahan jasa. Apakah ada yang ngabari, ya arwah itu, oh saya sudah naik ke surga, oh saya sudah bahagia di alam sana? Tentunya dalam cerita kitab suci ada, setelah dilimpahi jasa-jasa kebaikan, setelah dinenpok dengan Amitabha, itu ada yang melihat, ya bahwa itu akan membantu seseorang terlahir di alam bahagia. Contohnya dalam cerita Bhikkhu Moggallana. Bhikkhu Moggallana ini bisa melihat dengan mata batin ibunya terlahir di alam penderitaan. Setelah dikasih pelimpahan jasa, bisa mendorong atau membantu terlahir di alam bahagia. Bahkan seseorang yang telah di surga pun, itu juga Sang Buddha menuntun ibunya agar mencapai pembebasan atau mencapai alam yang lebih baik lagi. Ketika ibunya meninggal sudah kurang lebih 42 tahun, Sang Buddha menyempatkan diri pergi di salah satu surga Tawatimsa, ya untuk mengajar ibunya Abhidhamma Dharma yang tinggi untuk mencapai pembebasan. Itu sudah terlahir di alam surga. Secara pasti kita tidak tahu leluhur yang kita doakan itu terlahir di mana. Kegiatan seperti saat ini adalah kegiatan antisipasi. Seandainya leluhur itu di alam penderitaan, kita sebagai keluarga yang ditinggalkan pernah dirawat, ya sudah selayaknya membantu perjalanan agar terang dan lapang jalan yang dilalui. Semoga dengan niat baik keluarga pada hari ini, peringatan setahun ini, dengan membawakan doa-doa, dengan membawakan persembahan-persembahan ini, benar-benar akan mengkondisikan arwah almarhumah Nyolang Ing untuk segera terlahir di alam bahagia, alam surga. Dan setelah terlahir di alam surga, memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, memberikan doa restu yang ikut doa pada kesempatan ini untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup, keharmonisan, kedamaian dan ketentraman. Dan ini mau menyongsong datangnya tahun baru Imlek 2574, kita akan menapak di tahun baru dengan keselamatan, dengan rezeki yang berlimpah. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.